Ya saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini. Bukan setahun ini. Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah. Kalau Anda bermain-main dengan itu tadi. Jadi saya titip betul itu. Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda karena Anda membuat negeri ini susah. Dalam keadaan ekonomi susah sekarang. Saya ngawur. Hah? Mereka itu di awal aja guys. Menurut saya ngawur. Penggarap beda dengan penduduk asli. Tuh. Mereka tidak punya sertifikat katanya. Mereka itu sudah ada. Kalaupun tidak punya sertifikat, kesalahan siapa? Itu rakyat yang di pinggiran, hinterland, yang sulit mengakses perizinan dan segala macam. Tapi dia sudah bisa dibuktikan beranak pinak dari kakek dan neneknya di sana. Dan bisa dibuktikan jauh sebenarnya sebelum Indonesia merdeka, mereka ini wilayah Rempang itu masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Mereka sudah ada. Jangan gara-gara investasi kalian, aduh. Nih si Bahlil, si Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga nih gemes gue. Nih Pak Tabah, ya makasih Pak Tabah. Pak Tabah insya Allah umur panjang sehat afiat. Jangan sendirian. Kita nggak mau sendirian Pak. Rame-rame kita. Buktinya ada. Di Sembulang itu, di Bulang Lintang, ada makam Temenggung Abdul Jamal. Ya, betul. Itu menunjukkan ada pemerintahan di sini sebelum ada Republik Indonesia. Itu 1800-an, mungkin 1843 atau 53. Artinya ada pemerintahan. Kok tahu-tahu ujuk Indonesia merdeka, ya, kita memerdekakan diri dari penjajah, membuat aturan menyengsarakan warga negaranya. Itu yang saya bela sebenarnya. Betul Pak. Jangan dibiarkan gitu Pak. Jangan dibiarkan ini. Kita harus bela sama-sama rakyat Batam. Khususnya warga Rempang. Iya. Saya tidak membela diri saya sendiri. Saya kecil ini. Ada orang yang memiliki 30-100 hektar nih. Ya. Ini berbeda. Penanganan yang ini berbeda. Yang saya maksud, yang saya bela adalah rakyat Rempang. Betul. Penduduk asli Rempang. Itu kan tidak banyak. Lahannya pun tidak terlalu luas. Nah, jadi cara penanganannya jangan digabung. Dipisahkan. Yang ini penduduk, mereka tidak anti investasi, bisa didekati dengan cara dialog. Nah, yang ini udah betul di screenshot panggil, Pak Tabah punya lahan, punya. Untuk apa Pak? Tanam durian. Itu Pak punya Bapak masuk di HPK. Waduh, saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Ya. Karena 20 tahun saya pun tidak peduli pada tanah itu. Tahu-tahu ada teman ngasih bibit, saya tanam. Sekarang mau diambil negara. Silakan. Tadi mau ditulis menyerahkan lahan ini dengan sukarela kepada BP Batam. Berdasarkan kepada HPL BP Batam. Saya keberatan. Kenapa? Kan saya tidak tahu ada HPL di BP Batam. Karena setahu saya belum ada HPL di sana. Kalau ada HPL BP Batam, maka berlaku ketentuan pertanahan soal lahan sebagaimana di Kota Batam. Apabila ada perumahan atau penduduk yang mendirikan bangunan di atas HPL BP Batam, digusur ya. Kan HPL BP Batam. Pindah ke sana di Kapling Siap Bangun. Maka tepatlah yang menawarkan tentang Kapling 200-500 tepat. Kan berdiri di HPL kami kamu. Tapi kalau ini rakyat Rempang, kami di rumah kami. Kok kamu mau pindahkan kami? Itu Pak Tabah, bener Pak Tabah. Mereka ini di rumahnya, bukan di tanahnya BP Batam. Mereka sudah ada dari turun-temurun di sana. Ini makin banyak dukungan begini, alhamdulillah, insya Allah lah perjuangan rakyat Rempang ini, insya Allah bisa berhasil ya Rob. Dengan alasan investasi 200, apakah itu namanya keadilan? Terus dikatakan dia tak punya sertifikat. Apakah karena alasan hukum positif tidak punya sertifikat, maka menjadi ilegal mereka? Tidak, mereka kan lebih dulu.
Harusnya kan datang. Kemarin ada paket Prona dari Bapak Presiden. Turunnya ke sana lah. Kamu lah 100 tahun di sini, tak ada sertifikat. Kami buatkan ya. Nah, Kan begitu prinsipnya pelayanan. Jadi jangan dilemahkan, dia akan selalu lemah. Mengatakan, tidak ada sertifikat. Melanggar hukum. Hukum yang buat siapa? Kan kita yang buat nih. Pasti orang-orang yang tidak punya kemampuan. Karena tidak punya sertifikat, ada yang tidak punya KTP, tidak punya KK. Itu kan bisa didudukkan. Selama ini ada RT, ada RW, ada lurah, aparat. Yang ngurus mereka di sana. Kenapa Betul. sekarang tak diurus? Dianggap orang liar. betul. Mereka udah di sana, ada pemerintahan di sana, ada RT, ada RW, ada lurah. Kok nggak diurus? Apa memang mau dirampok? Kan begitu cara pikirnya nanti. KTP-nya ada. Kapan PBB tetap dipajakin. Nah, Tapi kapan ada urusan begini, kamu tidak punya surat ya? Iya. Tak punya sertifikat? Tidak boleh. Tapi kapan pajak cepat kan, tak punya PBB. Maka saya bingung. Mabes TNI akan menurunkan pasukan. Mau berhadapan dengan siapa dia? Orang Rempang itu tidak sampai ratusan ribu. Jangan-jangan ada yang menunggangi. nah, Nah, yang itu silakan berantas. Yang anti investasi tadi. Masyarakat Lempang tidak anti investasi. Termasuk statement Menteri ATR. Itu kita sudah mereka tidak punya sertifikat. Lantas kalau tidak punya sertifikat, tidak boleh tinggal di Republik ini. Saya ada lahir di sana katanya. Nenek saya meninggal di sini. Saya bertempur sama Belanda dulu. Belum ada kementerian pun sudah bertempur di sini. Melawan Portugis bersama bergabung antara Laut Bugis dengan Melayu. Menenggelamkan kapal Portugis di Selat Malaka sana. Ada tak menteri ATR sana? Tidak ada. Mana ada menteri, mana ada ATR, mana ada HPL. Tidak kenal dia. Bertempur dulu, mempertahankan tanah air ini. Tahu-tahu berdiri Republik. Tahu-tahu berdiri Pemko Batam, BP Batam. Kok sudah itu ditanya, punya sertifikat? Baliklah ke sana. Lahirnya di sini. Itu yang saya perjuangkan. Betul, Kalau yang Pak, begini-begini, Pak. tahu-tahu numpang ngebul macam Tabak Iskandar ini. Ya, tidak berhak ya. Setelah saya diberitahu, saya dulu tidak tahu. Pak, Bapak berdiri di HPK. Ya sudahlah, ambillah. nah, ini orang cerdas ini. Jangan biarkan sendiri nih. Iya. Mereka itu berjuang, woi. Menteri ATR, woi, Pak Presiden, woi, menteri-menteri, woi, Luhut, woi, semua. Woi, BP Batam. Mereka udah ada di sana itu berjuang demi mempertahankan tanah air mereka. Setelah Republik ini merdeka, kalian mau rampas begitu aja. Hanya karena nggak punya sertifikat, katamu. Itu kurang ajar namanya. Kesian itu rakyat Rempang. Tapi insya Allah ya, perjuangan makin besar. Gelombang makin besar nanti. Lihat, jangan kau tindas rakyat. Kemarahan rakyat ada batasnya, sayang. Kemarahan rakyat ada batasnya, kesabaran ada batasnya. Jangan kau tindas rakyat. Mereka udah pernah ngusir penjajah. Sekarang mau dijajah lagi kah? Mereka udah sering lihat jenazah. Kita sudah sering lihat jenazah. Demi Allah, lebih baik mati berjuang daripada harus menyerah melihat begini. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat Rempang. Ini videonya yang lengkapnya nggak gua pause, gua kasih sekarang. Menurut saya ngawur. Mereka tidak punya sertifikat katanya. Mereka itu sudah ada. Kalaupun tidak punya sertifikat, kesalahan siapa? Itu rakyat yang di pinggiran, hinterland, yang sulit mengakses perizinan dan segala macam. Tapi dia sudah bisa dibuktikan beranak pinak dari kakek dan neneknya di sana. Dan bisa dibuktikan jauh sebenarnya sebelum Indonesia merdeka, mereka ini wilayah Rempang itu masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Buktinya ada di Sembulang itu, di Bulang Lintang, ada makam Temenggung Abdul Jamal. Itu menunjukkan ada pemerintahan di sini sebelum ada Republik Indonesia. Itu 1800-an, mungkin 1843 atau 53. Artinya ada pemerintahan. Kok tahu-tahu ujuk Indonesia merdeka, ya, kita memerdekakan diri dari penjajah, membuat aturan menyengsarakan warga negaranya. Itu yang saya bela sebenarnya. Saya tidak membela diri saya sendiri. Saya kecil ini, ada orang yang memiliki 30-100 hektar nih. Ini berbeda. Penanganan yang ini berbeda. Yang saya maksud, yang saya bela adalah rakyat Rempang. Penduduk asli Rempang.
itu kan tidak banyak, lahannya pun tidak terlalu luas. Nah, jadi cara penanganannya jangan digabung, dipisahkan. Yang ini penduduk, mereka tidak anti investasi, bisa didekati dengan cara dialog. Nah, yang ini udah betul di screenshot panggil, Pak Tabah punya lahan, punya. Untuk apa Pak? Tanam kebun, durian. Itu Pak punya Bapak masuk di HPK. Waduh, saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Karena 20 tahun saya pun tidak peduli pada tanah itu. Tahu-tahu ada teman ngasih bibit, saya tanam. Ya sekarang mau diambil negara. Silakan. Tadi mau ditulis menyerahkan lahan ini dengan sukarela kepada BP Batam. Berdasarkan kepada HPL BP Batam. Saya keberatan. Kenapa? Kan saya tidak tahu ada HPL di BP Batam. Karena setahu saya belum ada HPL di sana. Kalau ada HPL BP Batam, maka berlaku ketentuan pertanahan soal lahan sebagaimana di Kota Batam. Apabila ada perumahan atau penduduk yang mendirikan bangunan di atas HPL BP Batam, digusur dia. Kan HPL BP Batam, pindah ke sana di Kapling Siap Bangun. Maka tepatlah yang menawarkan tentang Kapling 200, 500, tepat. Kan berdiri di HPL kami kamu. Tapi kalau ini rakyat Rempang, kami di rumah kami, kok kamu mau pindahkan kami? Dengan alasan investasi 200. Apakah itu namanya keadilan? Terus dikatakan dia tak punya sertifikat. Apakah karena alasan hukum positif tidak punya sertifikat maka menjadi ilegal mereka? Tidak, mereka kan lebih dulu. Harusnya kan datang, kemarin ada paket Prona dari Bapak Presiden. Turunnya ke sana lah. Kamu lah 100 tahun di sini tak ada sertifikat, kami buatkan ya. Kan begitu prinsipnya pelayanan. Jadi jangan dilemahkan, dia akan selalu lemah mengatakan tidak ada sertifikat, melanggar hukum. Hukum yang buat siapa? Kan kita yang buat nih. Pasti orang-orang yang tidak punya kemampuan karena tidak punya sertifikat, ada yang tidak punya KTP, tidak punya KK, itu kan bisa didudukan. Selama ini ada RT, ada RW, ada lurah, aparat yang ngurus mereka di sana. Kenapa sekarang tak diurus? Dianggap orang liar. Betul. KTP-nya ada. Kapan PBB tetap dipajakin. Tapi kapan ada urusan begini, kamu tidak punya surat ya? Tidak punya sertifikat, tidak boleh. Tapi kapan pajak cepat kan, tak bayar PBB. Maka saya bingung. Mabes TNI akan menurunkan pasukan, mau berhadapan dengan siapa dia? Orang Rempang itu tidak sampai ratusan ribu. Jangan-jangan ada yang menunggangi. Nah, yang itu silakan berantas. Yang anti investasi tadi. Masyarakat Lempang tidak anti investasi. Termasuk statement Menteri ATR. Itu kita sudah mereka tidak punya sertifikat. Lantas kalau tidak punya sertifikat tak boleh tinggal di Republik ini. Saya ada lahir di sana kata dia. Nenek saya meninggal di sini. Saya bertempur sama Belanda dulu. Belum ada kementerian pun sudah bertempur di sini. Melawan Portugis bersama bergabung antara Laut Bugis dengan Melayu. Menenggelamkan kapal Portugis di Selat Malaka sana. Ada tak Menteri ATR sana? Tidak ada. Mana ada menteri, mana ada ATR, mana ada HPL. Tidak kenal dia. Bertempur dulu, mempertahankan tanah air ini. Tahu-tahu berdiri Republik. Tahu-tahu berdiri Pemko Batam, BP Batam. Kok sudah itu ditanya, punya sertifikat? Baliklah ke sana. Lahirnya di sini. Itu yang saya perjuangkan. Kalau yang begini-begini, tahu-tahu numpang kebun macam Tabak Iskandar ini. Ya, tidak berhak ya.